Vino Gebastian. Sore. Sore. Luar biasa. Oke, ada yang paling menyentuh nggak? Yang paling menyentuh dari Vino sendiri dari perjalanan Idam dan juga pertemuan dengan Kai dan juga Ringo. Ya, saya tadi udah nonton baru pertama kali tadi nonton filmnya. Jadi buat saya di luar kita berbicara konflik yang besar gitu, saya memang apa namanya setuju sekali dengan narasi awal film ini gitu. Ketika Kai bilang ini sebuah cerita kecil yang jarang diceritakan oleh orang lain. Terlalu banyak orang mengcapture peristiwa itu secara besar, tapi hal-hal yang kecilnya itu justru dilupakan. Dalam sebuah kejadian, kerusuhan, chaos, yang paling banyak korbannya adalah anak-anak. Tapi mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak pernah ditanya. Dan mereka adalah part yang seolah-olah luput dari pemberitaan. Gitu. Semua hanya berdasarkan angka. Tapi detailnya nggak pernah kita tahu sebenarnya. Nah, saya beruntung sekali bisa bergabung di film ini karena sebetulnya sosok peran utamanya adalah dua anak ini yang ingin menceritakan tentang kisahnya. Kisah yang diangkat dari, mungkin inspired by true story atau true event ini bukan cuma di Indonesia ya. Kejadian-kejadian dimanapun, setiap kejadian itu yang paling menjadi korban adalah ya mereka. Dan satu hal ketika saya nonton film ini, nanti malam mungkin saya akan ajak anak saya untuk nonton karena buat saya dia akan belajar gitu bahwa ternyata di luar sana masih banyak orang, anak-anak seumur dia yang tidak beruntung. Jadi film ini membuat saya ketika saya nonton, kita kayaknya kurang bersyukur ya. Kita kayaknya kurang bersyukur gitu. Udah hidup enak ini, tapi melihat saudara-saudara kita di sana rasanya kita kok kayaknya kurang gitu bersyukur. Dan satu hal yang saya dapat adalah bahwa toleransi, persatuan itu nggak harus diperjuangkan, nggak bisa ditunggu. Negara kita negara besar, dari dulu udah bersatu, enggak. Semakin kita menggembar-gemborkan itu, semakin banyak orang-orang yang mencoba mencak-cak itu gitu. Jadi poinnya adalah toleransi, saling menghargai, saling menghormati itu harus diperjuangkan. Dari siapa? Dari kita dulu. Lingkungan paling kecil apa? Keluarga. Dan film ini berbicara tentang itu gitu. Kalau dua anak kecil ini tidak berusaha untuk mencari ibunya, film ini kelar di menit ke-5 juga udah kelar. Tapi anak ini terus mencari ibunya, berusaha dengan segala kemampuan yang mungkin dia nggak didengerin sama orang-orang besar, nggak didengerin. Alah, mau cari ibunya, gue punya tugas yang lebih besar kok, urusan negara nih, urusan kerusuhan. Tapi kalau nggak ada orang-orang dewasa yang mendengarkan anak-anak ini, semuanya selesai. Jadi buat saya, ini bukan cuma sebuah film yang penting, tapi ini film yang kita butuhkan saat ini. Dan mudah-mudahan film ini, saya nggak menjamin film ini ketika orang nonton akan mendapatkan A, akan mendapatkan B, akan mendapatkan C. Pasti tiap orang, seperti Mas Rudi bilang, akan mendapatkan protagonisnya masing-masing. Mungkin dia akan terwakilkan oleh tokoh A, tokoh B, tokoh C. Dan buat saya, tolong teman-teman sebarkan film ini, karena film ini bukan sekedar film yang penting, tapi kita butuh film ini di era sekarang ini. Sebelumnya saya harus berterima kasih dengan Ringo dan Kai, karena dengan adanya mereka berdua, saya jadi tambah tambah semangat banget untuk memulai film ini gitu. Sebelumnya saya mungkin udah punya pengalaman, saya pernah melakukan sebuah riset itu di sebuah yayasan yang ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, Down syndrome, autism dan lain sebagainya. Satu hal yang saya tangkap, mereka nggak pengen dibedakan gitu. Mereka pengen diberdayakan gitu. Dan keberadaan Ringo di sini itu sama sekali bukan menjadi beban buat kita semua di film ini. Bahkan maaf banget, Ringo ini bukan menjadi objek komersil di film ini. Sama sekali enggak. Justru film ini tertolong sekali dengan keberadaan Ringo ini gitu. Banyak banget adik-adik kita, saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk diberdayakan gitu. Padahal mereka punya kemampuan yang luar biasa seperti Rido ini. Mudah-mudahan lewat film ini kita semua terbuka gitu ya, terbuka hati kita, pikiran kita bahwa yuk, kita ini sebetulnya
jangan-jangan yang nggak sempurna itu sebetulnya memang kita. Yang dewasa. Iya, kita ini justru film-film yang nggak sempurna itu akan menjadi sempurna karena keberadaan Rido ini gitu. Jadi saya sekali lagi terima kasih banyak untuk Rido, untuk Kai, luar biasa sekali gitu. Kami yang dewasa-dewasa ini bisa dibilang hanya mensupport mereka berdua untuk untuk berada di depan gitu. Jadi jangan diputarbalikkan bahwa keberadaan Rido ini menjadi senjata komersil buat enggak, sama sekali kita nggak pernah berpikir seperti itu dari awal. Tapi justru keberadaan Rido ini membuka mata kita bahwa mereka patut diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Jangan lupa subscribe ya.